Shalom. Bagaimana kabar teman-temannya semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kali ini kita ada di acara Pom Crystal Show edisi bulan Agustus tahun 2022. Namun sebelumnya itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes. Nah, di sini saya akan membantu jalannya acara Pom Crystal Show bulan Agustus tahun 2022. Kemudian di samping saya ada narasumber kita yang kece-kece, Pak Yonatan. Nah, untuk itu kita kenalan dulu sama narasumbernya kita. Shalom Pak. Shalom. Apa kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan baik. Terima kasih atas kesempatannya yang Bapak berikan kepada kami. Bapak sudah berkesempatan terhadir pada Pom Crystal Show pada saat ini. Nah, teman-teman, untuk kita ketahui bersama, untuk tema Pom Crystal Show kita pada kali ini cukup spesial. Mengingat Pak, pada bulan Agustus tahun 2022 ini kita sedang memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, Pom Kris sendiri mengangkat tema tentang kemerdekaan atau freedom. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai freedom atau kemerdekaan, kita akan berbincang-bincang sedikit sama Pak Yonatan. Nah, di sini Pak, kami menyediakan beberapa pertanyaan tentang kemerdekaan itu sendiri. Nah, pertanyaannya cukup simpel, hanya terdiri dari 3 pertanyaan. Bisa kan Pak? Siap. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apa makna kemerdekaan itu dalam Kristus? Ya, kalau kita berbicara kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita bisa melihat di dalam Galatia 5, Galatia pasal yang ke-5, di situ digambarkan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Ayat pertama bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah hukum dan jangan mau lagi dikenakan dalam hukum rahmat. Jadi artinya kita semua yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari yang namanya dosa. Dosa itu upahnya adalah maut. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus, akibatnya akan menuju kepada maut. Tetapi oleh iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kepada karya keselamatan yang Yesus Kristus buat, kita memperoleh kasih karunia. Oleh kasih karunia di dalam Yesus itulah kita dimerdekakan. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu untuk memerdekakan kita, untuk membuat kutuk dosa, sehingga dosa itu hilang, sehingga kita jadi orang merdeka, orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti kira-kira kemerdekaan dalam Kristus Yesus itu kita diselamatkan dari dosa. Nah, yes. Nah, untuk itu dosa pada dosa itu sendiri yaitu adalah maut. Nah, kita sebagai orang Kristen tentu sangat beruntung karena kita telah diselamatkan atau dimerdekakan dari dosa itu sendiri. Untuk pertanyaan kedua, kita bisa lanjut Pak? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak bisa memberikan satu contoh kemerdekaan yang berdasarkan pada ajaran Yesus sesuai dengan situasi yang sedang dunia alami pada saat ini. Itu pertanyaan begini. Dunia hari-hari ini, mana kira-kira lebih mudah untuk kita hidup di dalam kebenaran atau di dalam dosa? Kalau menurut saya dunia akhir-akhir ini banyak isu-isu yang terjadi di masyarakat kan. Terus kalau misalnya menarik itu kayaknya kita hidup di dalam dosa, meskipun kita harus tahu bersama bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Namun pada fakta sosialnya kita masih hidup dalam dosa. Lebih menarik untuk kita jatuh dalam dosa daripada kebenaran. Contoh misalnya konten-konten tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Tapi konten-konten yang mengharang untuk bisa membuat kita jatuh dalam dosa lebih banyak mana nilainya? Pasti yang seperti ini. Nah, artinya saya mau bilang apa? Bahwa dunia yang sekarang kita hidup, kita rentan jatuh di dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan, kita ada dalam Kristus, kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam perjalanannya, walaupun status kita orang merdeka, kita juga masih rentan punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Nah,
bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyata, contoh real, kita betul-betul merdeka. Simpelnya sederhana aja begini. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kemerdekaan sejati itu dia tidak terikat oleh dosa. Artinya begini, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang percaya sama Yesus Kristus Tuhan, dia punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Dia bisa saja jatuh di dalam dosa. Tetapi yang membedakan dia dengan orang yang Kristen suap-suap buku bahasa kita atau Kristen yang tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia bukan cuma bisa jatuh dalam dosa, tapi memang dia nyaman tinggal dalam dosa, bahkan merasa dirinya tidak berdosa sehingga dia tidak perlu hidup di dalam pertobatan. Nah, sekarang hari-hari ini orang-orang itu mudah mengakses dosa, mulai lewat handphone, lewat kehidupan sehari-hari. Nah, tadi saya katakan kita bisa jatuh dalam dosa, saya bisa jatuh dalam dosa, Anda bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita orang merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita mampu untuk hidup di dalam pertobatan. Kita tidak tinggal di dalam dosa. Jadi teman-teman semua, apa contoh realnya orang jatuh dalam dosa? Kalau hari ini teman-teman yang menyaksikan channel ini, mungkin kita masih terikat dosa pornografi. Kita masih anggap kebiasaan-kebiasaan buruk itu sebagai sebuah hal yang biasa. Kita masih hidup di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Mohon maaf, saya harus katakan kita mungkin tidak sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus sudah mati supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dia memberikan pengampunan, tetapi kita lebih memilih dosa daripada hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin masih terikat di dalam dosa dengan berbagai hal, hubungan yang toksik, karakter yang tidak bagus, hal-hal yang tidak baik, nah kita perlu merefleksikan kembali tentang kemerdekaan dalam Kristus. Kalau teman-teman mendengar program ini, channel ini, ayo saya mengajak kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Teman-teman bilang dia setia dan adil, dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah hitung-hitungan, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap dosa yang kita bawa sama Tuhan pasti Tuhan ampuni. Pertanyaannya teman-teman, mau nggak tinggalkan hal-hal seperti itu? Kira-kira seperti itu, Agnes. Oke, Bang. Jawaban yang cukup menarik dan cukup membuat kita terkesan semua. Jadi kalau misalnya kita orang Kristen mau membawa dosa kita kepada Kristus, Kristus akan siap untuk atau bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita punya kesadaran masing-masing, begitu Pak? Ya, untuk mau datang. Jadi ibarat ada cerita tentang tukang cukur yang ateis sama seorang anak Tuhan. Terus tukang cukurnya bilang di dunia ini tidak ada Tuhan, tapi Tuhannya bilang ada. Tuhan itu ada. Cuma persoalannya, dia tanya balik. Kalau saya bilang di dunia ini tidak ada tukang cukur, Anda terima tidak pernyataan itu? Sudah tidak terima. Saya ada, saya tukang cukur. Persoalannya, orang-orang di luar sana tidak mau datang sama saya. Untuk saya kata rambutnya, saya kata mungkin face-nya supaya terlihat menarik. Nah, demikian juga kata orang ladangnya tadi. Dia bilang, kok demikian? Tuhan itu ada, hanya kita yang tidak mau datang sama dia. Persoalannya, teman-teman ketika alami keterikatan dosa, mau nggak datang sama Tuhan, mau nggak terima pengampunannya, itu kan persoalannya. Berarti memang dari kesadaran setiap diri dan kita manusia sendiri. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu Bapak selaku pembina Komkris, menurut Bapak apakah Komkris telah merdeka dalam Kristus? Nah, pertanyaannya cukup menarik karena ini berbicara tentang Komkris. Apakah Komkris telah merdeka dalam Kristus atau belum? Oke, sekarang kita bedah pertanyaannya. Komkris, siapa itu Komkris? Komkris itu tentu teman-teman semua yang terpisah di Fakultas Hukum, tidak peduli latar belakang sinode gerejanya mana, yang penting teman-teman Kristen percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita ada dalam satu rumah, satu wadah yang namanya tadi Komkris, Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum ini oleh UPN. Nah, kalau teman-teman ada di dalam situ, pertanyaannya begini, apakah setiap orang yang ada di dalam Komkris adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus? Saya tidak tahu. Tapi yang saya bisa jawab begini, sepanjang teman-teman percaya kepada Yesus, hidup di dalam kebenaran, kalian adalah orang-orang yang merdeka.
Nah, kalau begitu ada berarti orang-orang yang ada dalam kongres yang belum mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Bisa saja di dalam gereja pun tidak semua orang yang beribadah masuk gereja bisa dikatakan hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh. Saya cerita sedikit guys, hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja saya, temanya tentang Kristen sungguh-sungguh dan suam-suam buku. Itu ayatnya dari Wahyu tentang jemaat Laodikia. Jadi jemaat Laodikia itu orang Kristen, mereka percaya Tuhan, tetapi Tuhan mencela mereka. Dikatakan Tuhan akan memuntahkan mereka karena mereka sungguh-sungguh. Artinya mereka tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, padahal mereka Kristen. Sekarang konteks kongres sungguh-sungguh diperdekakan tidak? Saya jawab iya, sepanjang kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau mungkin teman-teman kongres yang mungkin lagi sedang berhubung, lagi struggle untuk tinggalkan dosa, tinggalkan hubungan yang toksik, tinggalkan kebiasaan yang buruk, tinggalkan dosa yang mengikat, Anda berjuang. Ayo bangkit, karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan dirimu. Kamu adalah orang merdeka. Kamu bukan lagi orang yang jadi hamba dosa. Jadi pesan saya, ayo bangkit. Jadi ada dua jawaban guys, iya dan juga tidak. Tidak kalau dengan catatan. Berarti jawabannya iya dengan tidaknya tergantung situasi dan tergantung setiap pribadinya. Jadi mungkin kongres bisa dikatakan merdeka, Yes. kongres juga bisa dikatakan tidak merdeka, itu tergantung dari pribadi masing-masing yang ada dalam kongres itu sendiri. Perbincangannya cukup menarik Pak ya, karena ini tentang kemerdekaan dan bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Terus kongres mengambil tema tentang kemerdekaan juga, kemudian disambut pautkan dengan pribadi dari kongres itu sendiri. Menurut saya itu cukup menarik, membuat terkesan, dan di sini kita dapat menerima atau mendapatkan nasihat-nasihat yang sangat-sangat bijaksana dari Pak Yonatan itu sendiri selaku narasumbernya kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, kemudian tak terasa waktu talk show kita pada saat ini kita telah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutupnya, kita mungkin bisa berdoa terlebih dahulu, dan dalam doa penutup ini kami mungkin meminta kesediaan dari Pak Yonatan. Nah Pak, untuk pokok doanya sendiri mungkin pokok doanya tentang penyambutan mahasiswa baru Fakultas Hukum. Oke. Jadi sebelum saya berdoa, saya ingin sampaikan buat teman-teman mahasiswa baru yang akan menempuh studi di Fakultas Hukum, terutama mahasiswa Kristen. Saya berharap semua terhisap bergabung di dalam organisasi kongres ini, karena teman-teman masih akan bertumbuh, di-equip di situ, dibekali di situ, diperlengkapi di situ, dan juga yang paling penting kalian bisa melayani di kampus di Fakultas Hukum lewat pada kongres ini. Jadi buat semua bapak yang menyaksikan program ini, mahasiswa baru, selamat datang di kongres, dan ayo sama-sama kita bertumbuh dan melayani Tuhan di tempat ini. Nah, kita akan berdoa kan sekali itu, kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus itu sangat baik, Tuhan Yesus itu pengampun, Tuhan Yesus itu sangat murah hati. Kami tahu sebagai orang Kristen kami tidak luput dari dosa, kami cenderung jatuh dalam dosa, bahkan kami mungkin terlibat oleh dosa, tapi kami juga percaya ketika kami datang kembali kepada Tuhan, ketika kami berlari kepada Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan itu maha kasih, Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita. Bahkan Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami terbatas, kami tidak mampu tinggalkan dosa yang mengikat kami. Tapi kalau kami kembali kepada Tuhan, di dalam Kristus ada kemerdekaan. Bahkan Tuhan mampu untuk membuat kami hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kongres yang akan melaksanakan penyambutan mahasiswa baru. Ada teman-teman junior kami yang akan bergabung, Tuhan berkati mereka semua supaya kami bisa berkumpul bersama dalam wadah kongres ini, bertumbuh, diperlengkapi, bahkan sama-sama untuk melayani Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada, berkati Agnes, berkati semua kakak-kakak pembina, bahkan setiap dosen staf, Tuhan kiranya memberkati. Dan dimanapun kongres berada, anak-anak Tuhan yang ada di Fakultas Hukum berada, Tuhan Yesus sertai, berkati studi mereka, berkati dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, jadikan mereka berkat di tengah-tengah lingkungan mereka. Dalam nama
berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mendengarkan materi atau nasihat-nasihat dari Pak Yonatan tentang narasumbernya kita pada saat ini, di mana beliau mengajarkan kita bahwa kita orang Kristen, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum, kita telah diselamatkan dari dosa itu sendiri. Kemudian orang Kristen bisa hidup dalam kebenaran terlepas dari situasi tengah-tengah dunia ini. Nah, kemudian yang menarik perhatian bahwa kemerdekaan itu telah ada dalam Kongres. Nah, tapi dengan catatan iya dan tidaknya kita bisa merdeka tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau mau datang sama Yesus, pasti mereka. Ya. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yonatan yang telah memberikan kita materi, nasihat-nasihat yang cukup bijaksana, sangat bijaksana menurut saya dan sangat menarik, apalagi untuk ditonton pada channel kali ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang telah mengambil bagian pada acara Kongres Talk Show bulan Agustus tahun 2022. Kemudian terakhir,